Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini aku berbagi resep puding coklat cincau. Ini rasa pudingnya enak banget bun. Aku padukan juga dengan kopi, jadi rasanya bener-bener mantep, the best banget. Mau tahu cara aku bikinnya dan apa saja bahan-bahannya? Yuk tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya supaya nggak gagal paham. Untuk bahan-bahannya aku pakai 1 saset Nutrijel cincau kemasan besar, beratnya 15 gram, 6 sendok makan gula pasir. Aduk dulu supaya tidak bergumpal. Kalau sudah tercampur seperti ini, tambahkan 700 ml air. Aduk kembali, pastikan tidak ada bahan-bahan yang bergumpal dan mengendap di dasar panci. Baru kemudian kita nyalakan apinya dan dimasak sambil diaduk seperti ini sampai benar-benar mendidih. Oh ya bun, biasanya ada yang nanya ya kalau bikin puding yang pakai jeli cincau kayak gini, boleh nggak kalau pakai cincau yang dijual di pasar yang udah jadi? Boleh banget ya bun, tapi kalau aku lebih suka dengan rasa jeli cincau yang dibuat dari jeli Nutrijel ini ya. Nah kalau sudah mendidih, dimatikan apinya, kemudian diaduk-aduk dulu sampai uap panasnya berkurang dan buih-buih yang ada di permukaan hilang. Bisa sambil dikipas ya, pakai kipas yang kecil, nanti akan membantu buih-buihnya ini menghilang. Nah, semakin diaduk, kalau uap panasnya berkurang, dia secara otomatis buih-buihnya juga hilang ya bun. Kalau buihnya sudah berkurang seperti ini, udah bisa dituangkan. Kita tuang jeli cincaunya ke dalam loyang. Lalu ini dibiarkan sampai betul-betul padat. Kalau jeli cincaunya udah setengah set, lanjut kita akan buat puding susu kopinya. Masukkan 1200 ml air. Lalu ini dinyalakan dan dibiarkan sampai mendidih. Dan kalau sudah mendidih seperti ini, sekarang kecilkan apinya. Lalu tambahkan 1 saset kopi instan, ini aku pakai cappuccino. 1 saset agar-agar bening, ini beratnya 7 gram. Dan ini aku larutkan dulu dengan 50 ml air. Dilarutkan seperti ini. Kemudian langsung kita tuangkan sambil diaduk-aduk seperti ini. Terakhir tambahkan 1 kaleng kental manis. Ini yang beratnya 370 gram. Sambil diaduk ya, ini apinya kondisinya masih kecil ya bun. Lalu ini diaduk-aduk dulu sampai semua bahan-bahan larut. Baru kita atur lagi apinya ke sedang ya bun. Lanjut ini dimasak lagi sambil diaduk sampai kembali mendidih. Tapi mendidihnya nggak perlu sampai bludak-bludak banget ya bun. Semua bahan-bahan tadi aku masukkan di akhir supaya kita nggak ngaduk-ngaduk dari awal. Apalagi kalau misalnya buat pudingnya dalam jumlah yang banyak. Kalau misalnya kita terus ngaduk-ngaduk gini kan capek ya bun. Kalau misalnya untuk banyak. Jadi itu adalah salah satu tips dan trik dari aku ya. Oh ya bun, di tahap ini bisa dicicipi rasanya ya. Kalau kurang manis boleh ditambahkan lagi gulanya. Ini aku tambahkan gulanya 4 sendok makan. Bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi untuk manisnya ini disesuaikan saja ya bun. Kalau nggak mau ditambahin gula juga boleh banget. Nah kalau sudah mulai mendidih seperti ini, langsung aja matikan apinya. Nggak usah tunggu lama-lama sampai meludak-ludak banget. Cukup sampai mendidih aja. Lanjut ini diaduk-aduk sebentar. Kemudian ini akan aku biarkan sampai uap panasnya betul-betul hilang. Jadi kita tunggu dulu sampai nggak ada lagi uap panasnya. Sekarang untuk jeli cincaunya ini sudah betul-betul padat. Ini akan aku potong-potong. Untuk potongannya ini aku potong dadu atau kotak-kotak kayak gini ya. Ukurannya sedang aja, disesuaikan aja. Tuh kurang lebih 1 x 1 cm ya.
Nah, hasilnya kayak gini ya bun. Tuh. Nah, sekarang kita akan siapkan cupnya. Aku pakai cup dengan ukuran 65 ml kayak gini tuh. Cupnya kayak gini ya. Sekarang kita masukkan jeli cincau ke dalam cup. Aku bagi masing-masing 1 sendok makan dulu ya. Jadi kalau misalnya dicampur langsung bisa nggak, baru dituang semuanya gitu. Bisa banget ya bun. Tapi menurutku dengan cara seperti ini tuh kelihatannya lebih adil. Aku pernah nyoba yang dicampurin, menurutku agak lebih susah ngebaginya bun. Semuanya udah aku bagi jadi 30 cup ya bun, sama rata insya Allah. Dan ini setelah didiamkan kurang lebih 15 menit ya bun. Uap panasnya sudah betul-betul nggak ada ya, tapi ini masih hangat. Cuma nggak ada lagi tuh uap panasnya kelihatan ya bun. Ini sudah aman untuk dituangkan ke jeli cincaunya tadi. Sekarang langsung aja kita tuangkan ke dalam cup. Jamin ini udah aman ya. Kemudian langsung diaduk ya bun, supaya bisa saling mengikat antara jeli cincau dan puding susunya. Karena kalau kelamaan nanti malah bergumpal. Lanjut lakukan sampai selesai. Dan ini ternyata cuma sampai 25 cup ya bun, nggak sampai 30. Tapi kalau mau dibuat 30 dengan ukuran cup yang 65 ml ini, itu juga bisa ya. Jadi ini bisa dijadikan 30 cup, tapi isinya nggak sepenuh ini ya. Kayak standar, biasanya kalau kita beli puding tuh kan kayak isinya setengah lebih sedikit. Nah kayak gitu. Semuanya udah aku isikan ke dalam cup tuh, cakep banget ya. Selanjutnya biarkan sampai betul-betul set dan padat di suhu ruang. Bun, sekarang pudingnya ini udah aku susun ya, supaya kelihatan tampilannya. Tuh cakep banget, udah set. Ini barusan aku masukkan ke kulkas waktu udah dingin. Kurang lebih 10 menitan lah di kulkas. Jadi belum terlalu lama di kulkas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi salah satu kunci atau tips supaya puding itu nggak mudah berair, itu nggak perlu masuk kulkas. Tapi kalau untuk dimakan, untuk disimpan tuh bisa masukkan ke kulkas. Karena ini kalau dimakan dingin pasti lebih enak. Kalau yang dijual-jual di pasar yang puding 1000-an itu biasanya nggak masuk kulkas bun. Sekarang kita cobain ya, tuh lembut banget, Masya Allah, pecah banget. Oh ya, kalau misalnya mau lebih padat lagi, untuk agarnya tadi bisa pakai 2 saset ya. Nah, tuh cakep banget, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sih pecah banget, mantul, enak banget. Waalaikumsalam. Terus si adek udah nungguin. Manisnya udah pas banget, mantep, oke, cocok banget pokoknya rasanya.